setelah saya masuk ini, alhamdulillah suhu politik hukumnya berubah dan Novi lagi lebih kuat lagi lah setelah kemarin ditinggalkan oleh Brian ya, ditinggalkan secara sepihak oleh Brian, netizen ya. Akhirnya Novi sekarang udah punya mental lagi lah setelah saya dampingi. Bang, Novi mungkin cerita nggak sih bang, abang kayak alasannya Brian itu menolak tidak menjadi kuasa hukumnya, apakah adanya perbedaan pendapat? Kalau Novi itu bukan tipe-tipe orang yang suka ngejelekin orang. Gitu. Novi bukan tipe orang yang ngejelekin orang, dia tuh udah wise aja, udah masa bodoh gitu. Jadi udah nggak cocok, ya udah gitu. Kalau Novi tuh nggak ngejelekin orang, dia nggak ngejelekin pengacaranya yang sebelumnya yang udah mundur, enggak. Dia hanya bahas dengan saya tuh bahas masalah, oke, syarat abang saya terima, syarat abang begini, oke. Gitu. Jadi gue kan syarat gue nggak mau banyak pengacara, karena takutnya jatuh pamor gue gitu sebagai pengacara. Gitu. Bang, menarik ketika tadi Novi sudah memenuhi syarat itu ya bang. Berarti kan abang meminta untuk cuma satu pengacara, berarti bang Firdaus saja kan? Bukan. Maksudnya jangan rame-rame. Kalau sekarang yang sisa kan hanya tinggal berapa pengacara ya? Kan masih ada Gary. Empat. Gary bukan pengacaranya, sekretarisnya Novi. Gary itu sekretaris Novi di yayasan, bukan pengacara. Sekarang yang jadi tim kuasa hukumnya Novi siapa aja? Saya, Josh Egel, lalu Dr. Iwayan Re, lalu ada 2 lagi yang anak-anak baru lah ya, anak baru yang memang kita sengaja untuk membantu administrasi nanti kita ketika kita di persidangan perdata gitu. Lalu tim keduanya selain tim saya, tim keduanya mereka pakai timnya Rocky Gerung di Setara Institute namanya. Itu khusus yang menangani perkara pidananya. Jadi Rocky Gerung itu punya LBH atau law firm atau apa, dibikin namanya Setara Institute. Jadi Setara Institute ini punyanya Rocky Gerung. Dia turunkan pengacara-pengacara mereka. Untuk khusus pidananya. Khusus pidananya. Kalau saya khusus perdata di kantor hukum saya. Saya dengan kantor hukum M. Firdaus OWSN Partner dan Pembasmi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Jadi saya itu untuknya. Ya, 6 saya menerima tantangan dari karena mereka selalu koar-koar, panggil 1000 pengacara, 2.000 saya hadapi kan gitu. Akhirnya saya bilang, nanya setelah sholat Jumat jam 2 kita akan debat publik, mungkin di Hotel Sultan di mana nanti siapa tempatnya akan kita umumkan. Sebagai kuasa hukum tim Novi yang masih tersisa harus ikut komando saya. Saya itu maksudnya komando bersama, tapi orang tahu nih. Iya, jadi saya nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi leadernya kita kalau salah hukum untuk perdata ya. Tapi kalau untuk pidananya biar saja Rocky Gerung dan Setara Institute yang mengurus gitu. Kita bagi tugas gitu. Nah, dari pembasmi dan kantor hukum Josh and Partner dan Dr. Nyoman Rip itu juga punya kantor hukum. Ini kita akan berdebat dengan pihaknya Alim. Lu jangan geser. Lanjut ya. Terkait soal PPATK, abang kan berencana berarti mau PPATK. Tadi hari Senin juga tadi ada salah satu pelapor yaitu Bang Fitra bersama soal itu. Dia juga melaporkan Agus mau ke PPATK. Ya haknya dia karena dia kan merasa dirinya donatur juga kan, kuasa hukum dari donatur. Jadi haknya Fitra juga untuk mendampingi kliennya, nggak ada batasan juga gitu kan. Selama dia ada kuasa, bebas-bebas saja gitu. Jadi makanya gue bilang tadi, Agus ini nantinya renyek nih, diserang orang banyak kalau dia hatinya masih keras gitu. Jadi Agus juga harus tahu kondisi. Jadi pada saat dia itu masih belum buta ya, dia keras sama anak buahnya, dia kejam sama anak buahnya. Tolong bang, udah buta begini, tolong jangan kejam, gitu loh. Jadi harus benar-benar muncul rasa kasih sayang itu harus ada, jangan rasa kejamnya itu ada. Gitu. Jadi hilangkan rasa kejamnya Agus waktu masih sehat dulu. Sekarang kamu tuh udah nggak sehat, gitu loh. Maksudnya artinya udah nggak ini lagi dalam kondisi sakit. Rasa kejamnya tuh dibuang, gitu loh. Timbulkan rasa kasih sayang agar bisa berdamai dengan Novi dan
bisa bergandengan tangan. Itu aja sih pesan saya. Bang, ini kan bisa dikatakan tuh abang terkenal sebagai orang yang kontra sekali sama para capres. Apa yang menjadi pertimbangan abang untuk menjadi pasal ini? Oh, saya sama Farhad Abbas baik. Saya kenal baik sama Farhad Abbas. Dan baru seminggu ini saya ke rumahnya, 2 minggu yang lalu. Sebelum saya dapat kuasa dari Novi, kami ngopi bareng sama Farhad Abbas di rumahnya. Terkait masalah UMKM. Saya dengan Farhad Abbas nggak ada masalah. Tetapi yang namanya pengacara sudah jam terbangnya udah tinggi, profesional aja. Kita dapat surat kuasa, ya udah kita mainkan semampu kita kan gitu. Jadi bukan berarti saya benci sama Farhad Abbas, enggak. Saya dapat kuasa, memang kerjaan kita kan begini. Kalau kita bermain dengan perasaan, kapan kita dapat jobnya sebagai pengacara? Oh itu teman gue nggak enak gitu. Jadi kita profesional aja. Jadi setelah saya mendapatkan surat kuasa dari Novi, saya WA Farhad Abbas. Saya kan manggil beliau ketum. Ketum izin kita profesional aja ya. Ini saya dapat kuasa dari Novi. Udah WA saya. Ilal Ferhat pun saya udah telepon. Kita baik-baik aja hubungan. Ya dia bilang ayo kita perang kata dia. Kan kita gentleman. Jadi ayo kita perang, ayo. Nanti habis perang kita makan-makan lagi. Bang, ini kan tercatat sudah ada 2 laporan terhadap dia dari Agus sendiri, laporan Agus juga, yaitu pemerasan dan juga pengancaman serta pencemaran nama baik. Mungkin langkah apa yang abang tempuh nih dalam, mungkin strategi apa nih dalam kasus ini gitu? Kalau itu sih saya rasa jawabannya akan dijawab oleh tim Setara Institute ya, miliknya Rocky Gerung. Tapi kalau ditanya masalah pendapat saya akan memberi pendapat. Tapi kalau secara substansial mereka yang menangani pidananya perkara Novi gitu. Tapi kalau pendapat saya semua itu nggak masuk. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perdata. Yang namanya yayasan ini itu semuanya berkaitan dengan perdata. Kalau Agus bilang saya mendonasikan ini, membuka donasi ini atas nama pribadi, Agus tuh di penjara. Di penjara. Yayasan aja di atas 40 juta wajib lapor ke Mensos atau Dinsos, apalagi ini telanjang tanpa alas hukum. Ini bisa dipenjara sih Agus kalau donasi sendiri atas nama pribadi apapun alasannya. Gitu. Jadi nggak bisa semau-maunya kan ini negara hukum. Berarti ini untuk kedepannya nih abang akan melaporkan Agus ke PPATK ya bang? Iya, saya akan mengadukan Agus ke PPATK. Saya minta untuk diperiksa si Agus rekeningnya. Karena pasca rekening 1,5 M ini, saya dengar masih ada lagi uang yang masuk. Gitu loh. Uang yang masuk nih. Termasuk kemarin pembelian spring bed itu akan saya permasalahin. Karena itu masuk dalam ranah donasi ini kan. Jadi iklan donasi ini sudah termaktub semua di situ. Jadi kalau Agus menerima santunan tanpa izin kami yayasan, itu akan saya permasalahin semua. Kasur yang dikasih orang, apa yang dikasih orang, akan saya permasalahin semua itu. Kan saya dengar katanya ada kasur tuh kan. Kok kasur didonasi tanpa ada persetujuan kami sebagai pihak yayasan? Berarti Agus kan melanggar perjanjian awal. Karena bermula ini kan dari Novi ke Densu, ya kan, atas permintaan Agus dari keluarga. Jadi sekarang kalau ada donasi-donasi liar seperti itu, saya akan permasalahkan. Saya udah catat tuh, apa aja tuh yang ngasih. Nah orang yang ngasih tempat tidur itu juga akan bermasalah sama saya nanti. Gitu loh. Saya catat semua, ayo sekarang lu kasih Agus. Yayasan Novi lu permasalahin, sekarang gue permasalahin. Ini ada aliran dana yang gak sehat. Ada barang-barang ya yang harusnya dilindungi oleh undang-undang yayasan, ini menjadi barang liar, ilegal masuk ke rumah Agus. Walaupun itu bentuknya sumbangan kata orang. Itu kan saya permasalahin semua. Gitu loh. Siapa yang ngasih duit ke Agus, siapa yang ini masuk ke rekening Agus, siapa yang ini akan saya permasalahin semuanya. Gitu. Mungkin... Karena masalah itu bikin yayasan kita ini tidak berharga, tidak terhormat. Gitu loh. Kan yayasan sudah sepakat yayasan yang mengelola. Gitu loh. Kenapa ada donasi-donasi lain selain yayasan? Nah makanya akan saya permasalahin semua nih, yang ngasih duit, yang ngasih apa ke Agus. Oh lo tunggu, dia bilang gitu. Ada celah gue nanti, tunggu aja. Saya akan permasalahkan semua. Merasa dilangkahi. Gitu. Dilangkahin dong, kan perjanjian dari awal begitu. Dengan itikat baik, Agus meminta tolong ke Novi untuk dipublish atau untuk dibantu. Lalu dengan keterbatasan Novi, akhirnya Novi nggak bisa bantu semua. Lalu Novi merekomendasikan Densu, ya kan? Ayo coba ngomong di Densu, barangkali ada yang membantu. Kita buka, tapi dengan atas nama rekening yayasan.
Oke, kata si Agus. Ya kan? Tahu-tahu setelah pulang bubar, Agus dengan tidak beritikat baik memberikan rekening ke Densu. Densu juga sebenarnya keliru tuh kalau menurut saya. Kenapa nggak konfirmasi ke si Novi gitu loh, mengupload atau apa sih, memberikan rekening si Agus ke netizen gitu loh. Nah ini Densu juga agak keliru kalau menurut saya, bukan salah tapi keliru. Kenapa nggak konfirmasi ke Novi? Karena Novi udah bicara kan di podcast itu bahwa ini akan pakai rekening yayasan. Nah disitulah mulai permasalahan, mengalir uang mengalir sehingga terjadilah keributan di angka 1,5. Di angka 1,5 kan stop, tapi kan masih ada yang transfer nih. Nah sisa-sisa uang inilah menjadi TPPU nantinya, gitu loh. Semuanya akan menjadi TPPU nih, gitu. Bang, selain mengadukan ke PPK, mungkin ada langkah hukum selanjutnya nggak kepada Agus dari tim abang sebagai tim kuasa hukum? Banyak banget langkah hukum, banyak banget. Karena saya baru 2 hari, jadi saya belum mudeng. Kalau kata orang baru bangun tidur, ya tunggu aja. Sifat jahil saya belum keluar, jadi saya masih belum mudeng. Sifat jahil saya belum keluar, karena kan dari kemarin Farhad terus nih sifat jahilnya yang keluar, dikit-dikit laporin pihak kita, dikit-dikit lapor. Ntar nih gue belum mudeng nih, gue masih ngumpulin nyawa dulu. Kalau udah mudeng baru gue sikat-sikatin semua, gitu. Jadi artinya di sini saya masih membaca peta, karena saya orang baru kan di kuasa hukum Novi. Saya masih bincang-bincang dengan pengacara yang sebagian yang masih lama ini, yang udah lama dengan Novi. Jadi saya baca dulu peta. Ketika ada celah saya sikat. Tetapi peta itu udah saya rangkum sedikit-sedikit, termasuk saya akan termasuk ajukan gugatan kepada orang yang memberikan bantuan pada Agus setelah donasi ini selesai, masih ada bantuan lagi, berarti kan itu tidak menghargai yayasan sebagai apa sih, lembaga yang memang dipercaya pada saat itu, gitu loh. Jadi ini yang membuat masalah ini jadi terprovokasi, ya termasuk orang-orang yang nawar-nawarin duit. Saya bantu Agus, nggak usah uang yayasan, saya bantu. Itu kan termasuk penghinaan dan pelecehan terhadap yayasan klien kami. Makanya itu akan saya permasalahkan nanti. Saya akan berbicara dulu dengan Novi gitu. Apa kita gugat atau kita laporkan ke polisi, nanti kita lihat aja. Gitu. Ini kan Alvin Lim juga sudah bergabung nih ya. Ya. Bersama Bang Farhad sendiri. Ya. Dari abang mungkin ada rasa gentar nggak sih Bang dengan rapatnya Alvin Lim tersebut? Kalau bagi kita ini kan pengacara, nggak ada gentar-gentarnya sama sekali. Kalau saya selama ada surat kuasa, jangankan Alvin Lim, Farhad Abbas dicampur nasi uduk sama tahu, saya lawan semua, gitu loh. Jadi artinya di sini benar kata Farhad Abbas, 1000-2000 panggil. Ya benar, kalau saya nggak pengacara, Farhad Abbas sama Alvin Lim disatuin di nasi uduk, saya makan semua, gitu. Artinya bagi pengacara kalau udah dapat surat kuasa itu nggak ada istilah mundur gitu. Jadi artinya seperti itu. Bang, ini kan Bang, kemarin juga pengacara kondang Bang Irjen Pol Ricky Sitohang juga menyebutkan bahwa menjelaskan penjelasan hukum gitu terkait kasusnya Novi itu, dia menyebutkan bahwa uang donasi. Lu kok diam aja, makan dong itu ya, makan kuenya. Gitu. Apanya? Yang maksud beliau menjelaskan bahwa kalau uang yang ada di yayasan itu bukan milik Agus gitu. Iya betul, itu Jenderal Ricky Sitohang tuh udah bagus banget. Beliau kan paham hukum, beliau itu wasidik. Jadi artinya sangat paham sekali detil-detil perkara pidana atau perdata. Artinya di sini beliau juga seorang pengacara. Jadi advice hukum yang diberikan nggak mungkin salah gitu. Memang benar itu bukan uang Agus, itu uang yayasan yang akan dipergunakan untuk pengobatan Agus. Tetapi kalau Agus masih mangkel dalam 2-3 hari, ya uang yayasan itu kita bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi kita nggak perlu ini. Dia jual mahal, kita juga jual mahal gitu. Apakah ada rencana juga akan melaporkan tim kuasa hukumnya si Agus dan Bang Farhad gitu? Enggak. Kalau kuasa hukum saya nggak laporin. Karena mereka kan ada kuasanya. Takut saya dibilang goblok sama orang gitu. Takut sama pakar hukum saya dibilang tolol gitu. Kenapa? Karena yang namanya pengacara itu nggak bisa dilaporkan selama dia membela kliennya gitu. Gitu. Jadi takutnya nanti saya laporin pengacara juga, dia nggak ngerti konstruksi hukum. Apalagi undang-undang ITE kan. Undang-undang ITE itu kan harus ada somasi dulu. Ada munculkan etikat baiknya mereka untuk menjawab statement mereka di media kenapa gitu kan, dan medianya pun harus disomasi dulu gitu, baru bisa unsurnya, karena ada SKB 3 menteri itu tadi gitu. Jadi nggak langsung karena kesel lihat video dipotong-potong videonya lalu dibawa ke polisi terima laporannya, nggak gitu. Undang-undang ITE maknanya nggak kayak gitu, dan itu mentahnya gampang banget mentahinya gitu. Bang, ini kan dampak dari disuruh donasi ini kan Bang Farhad juga melaporkan Denny Sumargo
dan Denny Sumargo juga melaporkan Bang Farhat di Polda Metro Bang. Dan laporan Densu terhadap Farhat juga sudah berjalan nih Bang. Kira-kira Farhat itu bisa masuk penjara nggak Bang atas laporannya Bang Densu? Nggak bisa, Kasus pengancaman. nggak bisa. Kalau Denny Sumargo bisa, kalau Farhat nggak bisa, karena Farhat kan dalam kuasa, apapun bahasanya dalam kuasa. Apalagi perkara objek perkaranya ini adalah donasi. Jadi nggak bisa Denny Sumargo menjarain Farhat. Sampai botak bejengger pun nggak bisa. Karena Farhat ada kuasa. Kalau Denny Sumargo bisa masuk bui. Bisa masuk bui. Oh yang kan kalau Farhat ngelaporin Densu itu kan di Polres Jaksel tuh Bang. Iya. Itu bisa tuh? Bisa Denny Sumargo. Karena dia nggak ada alasan kan. Sebagai pers nggak. Ya kan? PT-nya pun nggak jelas kan gitu. PT apa dia pakai? Kalau Denny Sumargo ikut podcast, dia wartawan bukan. Udah tercatat di Dewan Pers bukan. Gitu. Bisa saja kena Denny Sumargo. Kalau Farhat nggak mungkin bisa. Berat kalau untuk melaporkan Farhat karena dia membela gitu loh. Kalau Farhat ada bahasa-bahasa yang kasar kepada beliau, ya mungkin bisa dihukum tapi dengan hukuman ringan juga, nggak akan ditahan juga gitu. Capek juga ngelaporin pengacara kalau udah punya surat kuasa, capek. Hal yang sia-sia gitu. Bang, kabarnya juga Agus kayaknya sepertinya akan kehilangan uang donasi nih Bang setelah para donatur mendaftarkan gugatan itu ke pengadilan. Gimana Bang? Nggak ada dong kehilangan donasi uang Agus. Uang kan tetap dipegang yayasan. Maksudnya Agus. Penentunya yayasan. Agusnya maksudnya. Iya makanya gini. Donatur itu setelah dia melepaskan sumbangannya, ya melepaskan sumbangannya atau menggulirkan sumbangannya ke rekening yang dituju, itu haknya udah habis. Karena itu bersifat sosial dan sosial itu pasif hukum. Nggak bisa mereka menggugat atau melaporkan. Gitu loh, nggak bisa. Tetapi kalau dana ini diselewengkan, mereka bisa melaporkan. Gitu loh, misalnya judulnya untuk ngobatin matanya Agus, ya kan? Tapi nggak taunya buat beli ini ya kan, buat handphonenya istrinya, buat adiknya si Agus, ya kan? Buat kasih duit si Wawa, buat bayar rumah dan lain-lain. Ini juga salah itu. Bisa kena juga si Agus. Kalau ada yang laporin itu ya, kalau ada yang gugat itu, PMH namanya. Gugatan PMH dan penggelapan uang, bisa. Berarti langkah kedepannya gimana nih Bang? Abang nih sebagai kuasa hukum Novi buat menangani kasus ini gitu? Ya kan, gue ini kan akan koordinasi sama pengacara-pengacara yang ada sebelumnya. Gue juga gak mau ngelangkain mereka kan gitu. Jadi maunya seperti apa nanti, ya gue koordinasi sama mereka. Tapi gue nih lagi ngumpulin ini dulu nih. Kan kayak orang baru bangun tidur, gue yang-yangan jadi gue baca dulu petanya. Oh ini kan baru dikit tuh. Oh gini, oh si Agus. Ah lo yang ngirim kasur. Siap-siap lo. Yang ngirim-ngirim ini lo, duit lo, siap-siap. Diaudit semua tuh di rekening Agus gitu. Jadi gitu. Jadi yang sembarangan ya untuk netizen, yang sembarangan kirim-kirim ke Agus dalam kondisi begini. Karena kita ini lagi bertempur. Apalagi sekarang udah ada Projustis ya. Projustis itu artinya SCTLP yang sudah keluar ya dengan nomor surat laporan ya. Saling lapor gitu. Jadi jangan sampai masuk ke ranah ini. Jadi niat Anda baik untuk menyumbangkan atau membantu Agus. Tahu-tahu Anda terseret dalam ranah pidana maupun perdata, jangan ya. Hukum itu konyol, nanti kalau dibikin konyol jadinya. Kasihan yang niat baik bantu Agus, tatonya bermasalah gitu. Iya. Bang, mungkin dari Abang sebagai kuasa hukum Novi yang baru, ada pesan nggak sih mungkin untuk tim pengacaranya Agus, Bang Farhat, terus untuk Agusnya, terus Bang Densu, terus juga pesan untuk para donatur yang mendaftarkan polling gugatan ini ke pengadilan mungkin pesan? Ya pesan gue sih yang paling terbaik adalah mari kita duduk bersama-sama, ya kan, melalui payung hukum Kementerian Sosial. Kita duduk bersama-sama dengan Pak Menteri, pihak Agus hadir, pihak Novi hadir, pihak donatur hadir, baru kita selesaikan secara adat gitu di Kementerian Sosial gitu. Karena kita juga harus menghargai juga. Ini kan PR pertama nih yang viral dari dari kabinetnya Pak Prabowo ya, khususnya Kementerian Sosial. Ini PR pertama loh yang viral loh. Mungkin kedepannya bisa saja Kementerian Sosial mengambil kita juga nih si Agus Novi menjadi duta sosial atau apa kan bisa gitu. Bisa saja nanti kedepannya begitu. Jadi kita mendamaikan dua insan ini agar mereka bisa berdamai dan Agus bisa diobati, karena Agus ini kan akan panjang nih hidupnya nih. Hidup dengan kegelapan akan panjang. Jadi kita juga harus melihat dari kacamata kemanusiaan gitu kan.
Bagaimana caranya ini bisa didamaikan semuanya. Tujuan saya sih damai. Walaupun keras omongan saya, tujuan yang paling utama saya itu, cita-cita saya adalah mendamaikan Novi dengan Agus. Gitu loh. Oh, berarti emang poin utamanya. Poin utama mendamaikan Novi dan Agus gitu. Tapi kalau memang secara hukum mereka tetap bersikukuh, ya mudah-mudahan Pak Menteri ada itikat baiknya untuk memanggil kita semua untuk berdamai di Kementerian Sosial. Itu jalan terbaiknya. Ya, tapi juga jangan juga Farhad Abbas nantang Menteri Sosial gitu kan, katanya mau gugat, mau laporin. Jangan, karena ini kan Pak Menteri udah turun tangan nih. Gitu loh. Si Farhad ini kan semuanya dilaporin gitu kan. Jangan-jangan ntar ada Jin Tomang turun, Jin Tomang juga dilaporin gitu kan. Jadi jangan Farhad Abbas. Jadi maksud gue nih sini udahlah kita dengerin juga kata negara gitu kan. Kan ini kan kita menghargai kabinetnya Pak Prabowo gitu kan. Kita ini semua kan seneng nih Pak Prabowo lagi bebenah-benah ya kan. Bagus banget di masa jabatan Pak Prabowo ini kan. Sekarang kita tahu korupsi mulai disinggung oleh Pak Prabowo ya kan. Pembangunan sudah mulai disinggung. Jadi kita dukung program Pak Prabowo. Jadi dengan ini PR pertama dari Kementerian Sosial. Kalau menterinya nggak jeli, ini dianggapnya kasus biasa. Tapi kalau menterinya jeli, ini bisa dijadikan satu bahan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya insan yayasan, ya, agar mereka tahu bahwa di sini ada Permensos yang harus dijalankan agar tidak seperti ini, gitu loh. Jadi orang-orang kan selama ini kan, donatur, kirim itu ke pabrik-pabrik, minta uang buat bangun pesantren, tapi kan dinsosnya diabaikan. Nah ini mudah-mudahan di sini kita bisa ngambil itibar, ya. Ini PR pertama Kemensos, ya. Ini viral dan ini bisa jadi duta Kemensos antara Novi dengan si Agus ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan derajat mereka keangkat berdua ini gitu. Saya doakan sebagai pengacara seperti itu. Jadi bisa dilirik oleh Pak Prabowo, mungkin Pak Prabowo juga tertarik jadi bisa bareng-bareng kita gitu kan. Karena ini kan kabinet beliau. Ada lagi satu ya kan, Kementerian Sosial, nanti ada lagi yang mana gitu. Seperti itu. Oke. Ambil sisi baiknya ya. Terakhir Bang, mungkin pesannya apa Bang untuk apa ya, maksudnya untuk edukasi Abang nih kepada masyarakat terkait kasus ini gitu. Ya itu dia, kepada masyarakat banyak-banyak membaca regulasi ya, peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang lama juga ya. Banyak baca undang-undang walaupun kalian bukan sarjana hukum atau insan hukum, tapi belajar juga karena hukum itu adalah panglima yang bisa mengatur semuanya dan menentukan hidup kita baik atau buruknya. Mau nggak mau. Di agama juga dengan hukum agama kita disuruh pelajari. Nah, jadi untuk menghindari segala kesalahan itu kita harus wajib mengetahui hukum dari agama Islam, hukum agama Islam. Kalau di agama di negara Indonesia hukum positif yang ada di Republik Indonesia gitu. Jadi belajarlah hukum karena penting banget untuk ke depan ini kita mempelajari hukum agar tidak tersesat. Karena adagium saya pribadi, saya punya adagium. Hukum adalah lentera yang akan menyinari langkah kita. Hukum itu. Duit adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Jadi hukum dan duit berdampingan satu sama lain. Oke?